فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Para sahabat Nabi hijrah, meninggalkan kota Mekah, rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal, bapaknya ditinggal, ibunya ditinggal, keluarganya ditinggal, sampai kota Madinah. Sebagian hidup di masjidnya, tidak punya rumah. Sebagian harus makan dari pemberian orang. Mereka berusaha bekerja. Apa kata Allah setelah mereka hijrah sampai kota Madinah? Setelah beberapa peperangan terjadi, perang Badar, perang Uhud, Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Itu kepada para sahabat Nabi. Kepada generasi terbaik umat ini Allah menurunkan firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa, belum dikasih cobaan sama Allah, seperti yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan hidup, peperangan, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah itu dekat? Terus bagaimana kita mau membawa keluarga kita ke surga kalau ternyata kita dari awal salah niat membangun rumah tangga? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya membawa keluarga ke surga, maka antum gak boleh salah pilih pasangan hidup. Kalau sudah salah pilih pasangan hidup, maka harus diperbaiki ulang. Duduk lagi sama istri antum. Yang istri duduk sama suaminya, mas kita ini mau kemana? Kok cak lihat semakin sugih bojone, semakin lupa dengan aturan-aturan Allah. Suaminya dahulu, masya Allah Ustaz, anak punya suami dulu Ustaz, masya Allah Senin Kemis puasanya. Ketika susah hidup, ketika buka perumahan, buka toko, buka usaha, Senin Kemis ibadah, bukan bosan, ibadahnya Senin Kemis. Dulu yang biasa di soft pertama, nggak ada lagi berlomba-lomba mau di soft pertama. Yang penting sholat berjamaah ke masjid. Kadangkala istrinya yang awalnya ngaji, yang awalnya masya Allah sering membaca Al-Quran di rumah, one day one juz, sholat duha gak pernah ditinggalkan, dilihat duduk berzikir, sholat subuh sampai matahari terbit. Istri Nabi kayak gitu. Juwairiyah habis subuh di musholanya berzikir.
Sampai Nabi pulang ke rumah di waktu duha. Terus berzikir. Boleh surga jemaah. Kadangkala nggak salah pilih pasangan hidup. Ikhwan sudah ngaji, akhwat sudah belajar, tapi di tengah jalan mulai karena godaan hidup ini nggak pernah berhenti. Makanya tiap sholat di akhir itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah dunia itu nggak selesai. Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya di tahun ke-9 Hijriah kira-kira, Nabi melihat ada perubahan sikap di keluarganya. Di istri-istri Nabi ini ada perubahan yang menyebabkan Rasulullah SAW mengilah mereka. Rasulullah bersumpah nggak akan menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal semua istri. Nggak tidur di rumah. Sallallahu alaihi wasallam tidur di gubuk atau ada rumah kecil di dalam kebun selama 1 bulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi membonceng istrinya, membawa keluarganya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Setelah nasihat disampaikan, wejangan diberikan, tausiah tidak berhenti, tapi kadangkala ada yang sulit dikasih tahu. Setelah 1 bulan, berita negatif tersebar di kota Madinah bahwa Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Nabi nggak pulang ke rumahnya. Umar radhiyallahu anhu datang untuk bertemu Nabi SAW karena dapat berita nggak enak, dan salah satu istrinya Nabi SAW putrinya Umar. Umar berusaha untuk menjumpai Nabi SAW, nggak dikasih izin, sampai kemudian dikasih izin. Karena udah berita itu tersebar Nabi menceraikan istri-istrinya. Ketika Umar tanya sama Nabi SAW, "Atallaqta azwajak ya Rasulullah?" Kau menceraikan istri-istri? Nabi bilang, enggak. Senang Umar. Ana lupa Umar mengatakan Allahu Akbar ya. Setelah 1 bulan Nabi pulang, didatengin istrinya. Yang pertama beliau datengin adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ngitung sejak Nabi meninggalkan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang ada kalender ya, ada istri mungkin yang tinggal suami dicoret kalender, mana bujuku ini. Hari ini tidak datang juga dicoret. Nabi SAW datang setelah 29 hari. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau bersumpah 1 bulan ya Rasulullah. Engkau sekarang datang kepada kita baru 29 hari. Maka Nabi SAW menjelaskan, asyahru hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Iya, bulan itu 30 hari. Dan bulan itu 29 hari. Lalu Nabi membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Semoga enggak salah. Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri,
Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan ini kepada istri-istri, bukan kepada umatnya, kepada istri-istri. Jadi keluarga kita, pasangan hidup kita. Di surat At-Taghabun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian, ada dari pasangan-pasangan hidup kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati sama mereka. Hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfa wa in ta'fu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka, ya menutupi kesalahan mereka, tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi ada kondisi yang nggak bisa dilanjutkan rumah tangga. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan kepada istri semua, kalau ambisi kalian, kalau keinginan kalian, kalau angan-angan kalian, kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, yang ada dalam benak kalian adalah kesenangan di dunia, fata'alaina, kalian kemari semuanya, kemari kalian, umatti'kunna, aku kasih harta buat kalian, aku kasih. Kalian ingin mut'ah, ingin kesenangan, aku kasih. Tapi perjalanan hidup kita nggak bisa dilanjutkan bersama. Aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Wallah jemaah. Allah perintahkan Nabi untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Udah nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini. Engkau mau hidup di dunia, sedangkan aku mau ke akhirat. Di mana mau ketemu jemaah? Satu mau ke Jogja, satu mau ke Papua, atau satu mau ke Papua, satu mau ke Sumatera. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Gimana antum bonceng istri yang dia mengatakan, bang, Sumatera bang. Enggak, Papua, Sumatera. Apa yang akan terjadi selama perjalanan? Ribut. Terus ribut. Istri nuntut ini. Kesian Nabi SAW. Dan istri-istri Nabi sama manusia. Sebagian istri Nabi hafal 2000 hadis. Hafal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi hafal Al-Quran. Tapi mereka tetap manusia biasa. Antum gak suka sama dunia? Ya maaf. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya kepada harta, cinta berat jemaah. Berat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta itu hubban jamma. Cinta mati. Yang membuat orang gak peduli sama halal haram. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang korupsi itu, ada yang orang miskin, ada koruptor orang miskin. Oh kesian saat memang miskin dia. Sudah banyak hartanya. Kalau harta itu dimakan sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, dia makan terus gak habis. Tapi tetap kecintaan kepada dunia. Sama istri-istri Nabi manusia biasa. Tapi tetap harus ditahan. Nggak semua yang diminta dikasih. Ada izin minum ya, Pak? Antum lihat gelasnya jemaah.
Ketika semua keinginan diminta dan kemudian diberikan, gak ada gunanya. Merusak malah jemaah, tumpah kemana-mana. Maka para suami harus benar-benar mendidik istrinya. Rasulullah SAW bisa memberikan kepada istrinya gunung Uhud itu. Kalau mau jadikan emas buat Nabi SAW, Allah tinggal jadikan kun. Dan kalau Nabi SAW dikasih gunung Uhud emas, 3 hari udah habis. Nabi akan bagikan kepada orang. Kecuali yang beliau simpan untuk melunasi utang atau untuk kepentingan lain. Tapi kadang-kala enggak dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka Nabi memberi pilihan. Engkau masih mau bersama aku? Atau engkau mau harta? Aku kasih harta. Tapi setelah itu selamat tinggal. Nggak ketemu kita. Maka tadi innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah nggak benar, gimana mau dibawa ke surga? Wa in kuntunna turidna Allah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah. Allah itu siapa ya? Kok kita sampai ingin Allah? Allah yang punya langit dan bumi ini. Allah yang punya surga. Allah yang punya neraka. Allah yang punya segalanya. Yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadi. Kalau keinginan kalian adalah Allah wa rasulahu dan rasulnya, bukan kehidupan dunia yang kalian inginkan, wad-daral akhirah, dan kehidupan akhirat, negeri akhirat, beramal untuk akhirat, mendapatkan rizki, mengumpulkan harta untuk akhirat, berbuat untuk akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azim. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Oleh dunia sebanyak apapun, kalau orang punya di sini rumah di Jamil, dia punya tanah 5 hektar di sini, kemudian dia kaplingi, dia jual, kira-kira uangnya dia bawa kemana? Dia tinggal di dunia ini, kecuali yang dia kirimkan ke akhirat. Satu persatu Nabi menyampaikan kepada istri. Yang pertama ke rumahnya Aisyah. Nabi cinta sama Aisyah. Kalau ditanya man ahabbun nas ilaik, qala Aisyah. Aisyah. Tapi kalau sudah urusannya beda visi dan misi, selesai. Sama tinggal. Aisyah selamat tinggal. Beliau memberikan pilihan. Tapi ternyata semua istri-istri Nabi memilih Rasulullah SAW. Berarti memilih hidup susah. Kenapa? Karena jalan menuju ke surga itu susah. Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Orang yang mau masuk surga itu harus meniti jalan yang terjal. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, ya mulailah istrinya Abu Darda mengatakan ke Abu Darda, ya Abu Darda, beli ini, beli itu, ya macam-macam lah. Kata Abu Darda kepada istrinya, ya Ummu Darda, inna amamana aqabah kaud. Ummu Darda, di depan kita ini jalan terjal yang sulit, yang gak bisa melewatinya kecuali orang yang barangnya sedikit gitu loh. Yang barangnya dikit. Kalau kita bawa barang banyak takut gak bisa melewati. Antum bisa lihat ya, kadang-kadang ketika jalan sempit antum bawa barang banyak, antum akan taruh barangnya. Buang aja barangnya ini sudah. Buang, kan jalannya kecil. Dan antum lihat ketika pesawat itu rusak. Anda dapat beberapa video kemarin. Salah satu pesawat terbakar ya, tapi di landasan. Kemudian diumumkan semuanya keluar. Pramugarnya mengatakan jangan bawa apa-apa. Selamatkan dirimu. Gak usah mikir handphonenya, gak usah mikir tasnya. Selamatkan diri.
Dan itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan barang-barang kalian yang dijaga. Bukan rumah kalian yang diselamatkan dari api neraka. Bukan kebun kalian yang diselamatkan. Diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Wallahi syamah. Istri-istri Nabi memilih hidup susah. Siap mereka. Nabi datang ke rumah mereka. Aman, Ustaz. Hadi dunia.